karena kan saya benar-benar habis, tidak tersisa sama sekali. Jadi memang mentalnya harus benar-benar diuji. Itu saya alami banget. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya nggak bisa nangis. Yang saya tahu bagaimana caranya agar hutang ini lunas dan saya kembali hidup normal, karena capek hidup dikejar hutang terus ya teman-teman. Kalau malu iya, cuman udah saya buang jauh-jauh rasa malu saya, karena toh apa yang orang pikirkan itu nggak penting, karena yang penting itu kita menyelesaikan masalah kita. Jadi nggak usah terlalu banyak overthinking. Halo, jumpa lagi dengan saya Lely Novita. Oke, di video kali ini saya mau bahas bagaimana agar cara kita bangkit dari keterpurukan ya. Usaha bangkrut, dari keterpurukan hutang, dari keterpurukan masalah hidup. Jadi bagaimana caranya agar kita bangkit. Oke, kenapa saya bisa bikin video seperti ini, karena saya pun pernah mengalaminya. Jadi sambil nunggu barang datang saya bikin vlog ini. Jadi apa yang dulu saya lakukan waktu saya merasa terpuruk selama bertahun-tahun, bahkan kalau teman-teman tahu pun saat ini saya masih menghadapi masalah-masalah yang harus saya selesaikan, yang masalah lumayan berat dalam hal usaha. Oke, kita lanjut. Maaf tadi agak terputus karena ada barang yang datang. Jadi di hari ini saya bikin dua vlog ya. Yang satu cara dimana saya ambil barang untuk minimarket, yang satu ya yang teman-teman saksikan ini ya. Jadi sekali mendayung dua pekerjaan terlampaui. Jadi begitu teman-teman. Buat teman-teman yang sedang mengalami masalah terpuruk karena usahanya sedang bangkrut atau sedang berusaha untuk membayar utang tapi tidak bisa karena usahanya masih kolaps, tenang aja, karena saya pun pernah mengalami ya. Jadi memang kalau di posisi seperti itu, kalau kita stres kemudian frustasi pasti, cuman yang perlu kita sadari kalau kita itu harus cari cara bagaimana agar keadaan cepat membaik atau kita bisa menemukan cara untuk membayar hutang-hutang kita. Oke, kenapa saya bisa cerita seperti ini? Karena saya pernah mengalami di usia yang lumayan muda. Waktu itu saya sudah istilahnya kolaps uang ratusan juta rupiah. Dan itu tidak mudah karena apalagi saya cewek, jadi mentalnya benar-benar drop banget. Cuman alhamdulillah saya orangnya tidak mudah stres teman-teman. Jadi walaupun hutang saya banyak, usaha saya gagal, tapi di luaran saya masih ketawa ketiwi. Yaitu salah satu tipsnya agar tetap berpikir lebih positif, karena kalau kita stres dan berpikir negatif, maka kita akan terus-menerus dalam lingkaran setan, atau ya kita dihasut oleh pikiran-pikiran negatif kita. Misalnya, udah kamu nggak bisa bayar utang, udah kamu orang yang gagal, udah kamu bunuh diri aja. Nah seperti itu pasti ya, karena gimana orang bayar utang ratusan juta bahkan miliaran sedangkan usahanya nggak ada, pasti hampir ada pikiran seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya pikiran seperti itu, teman-teman lihat keluarga teman-teman. Kalau yang punya anak, lihat pandangi wajah anak teman-teman. Kalau yang masih ada orang tua, pandangi wajah orang tua teman-teman. Apakah dengan bunuh diri dan terpuruk itu menyelesaikan masalah dan kalian meninggalkan keluarga kalian? Itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan menambah masalah buat yang masih hidup jika teman-teman meninggal. Jadi yang harus teman-teman lakukan, terus berpikir positif dan cari cara untuk membayar hutang itu. Jika misalnya saya ibaratkan teman-teman punya utang 500 juta, teman-teman harus breakdown tiap bulan harus punya penghasilan berapa agar 500 juta itu dalam waktu 3 tahun misalnya itu terbayar. Karena misalnya usaha teman-teman sudah bangkrut, teman-teman nggak bisa berpikir misalnya sudah ketemu per bulan saya harus punya penghasilan 15-20 juta agar 3 tahun hutang saya lunas.
Nah, teman-teman kalau sudah breakdown seperti itu, cari cara agar setiap bulan punya uang segitu, 15-20 juta. Caranya bagaimana? Kalau misalnya tidak ada usaha, ya yang penting aktif bergerak, dan teman-teman harus manfaatkan skill yang kalian punya, karena kalau kalian bangkrut, yang habis itu cuman uang kalian dan mental kalian, tapi skill kalian itu masih ada. Kalau uang kalian habis, mental kalian habis, ya sudah, game over. Tapi kalau uang kalian habis tapi mental kalian masih ada, dan apalagi kalian punya skill, itu yang harus kalian manfaatkan. Misalnya saya kasih contoh, nggak usah orang lain, saya kasih contoh diri saya sendiri. Saat saya bangkrut, meninggalkan hutang uang ratusan juta rupiah, jadi alhamdulillah saya masih punya mental. Jadi saya berpikir saya harus survive untuk membayar hutang-hutang saya, dan saya berpikir bagaimana, apa yang harus saya lakukan, karena saat itu skill yang saya punya adalah dalam dunia bisnis online, yaitu yang benar-benar saya manfaatkan dengan cara nge-YouTube marketing, jualan barang. Padahal saya nggak punya barang, itu yang saya jual barangnya orang, dan alhamdulillah laku walaupun belum bisa untuk membayar hutang. Tapi kalian harus mencoba terus, karena dalam prosesnya itu nggak seperti membalikkan telapak tangan. Kalian punya skill apa, itu yang kalian gunakan. Jadi ingat kata-kata saya nggak bermaksud menggurui, ini pengalaman pribadi. Kalau kalian bangkrut dan meninggalkan hutang, yang habis itu uang kalian dan usaha kalian, tapi mental kalian dan skill kalian jangan sampai habis. Dan satu lagi, aset yang kalian punya yang tidak habis itu relasi. Waktu kalian usaha, otomatis kalian punya link pertemanan dan relasi yang sangat bagus. Nah, manfaatkan itu. Coba kalian jalin hubungan, relasi. Misalnya teman kalian punya usaha apa, kalian bisa menawarkan sebagai marketingnya atau tim penjualannya nanti dengan sistem bonus atau fee. Jadi yang penting manfaatkan skill dan relasi. Yang habis cuman uang kalian, jadi kalian jangan drop banget. Makanya saya nggak saranin kalau orang mau mulai usaha itu ambil hutang dari bank. Oke, lanjut lagi. Kemudian sambil kita cari peluang usaha atau peluang bisnis dengan skill yang teman-teman miliki, saat kita harus dituntut untuk mengembalikan hutang, ya berusaha itu wajib, ya ikhtiar. Dan juga jangan lupa berdoa, minta agar urusan kita dimudahkan, dan juga kalau ada sisa rezeki sedikit bisa untuk sedekah biar memperlancar rezeki. Dan walaupun yang saya tahu biasanya kalau dalam kasus yang sudah parah, hutang banyak terlilit, itu hampir tidak ada sisa uang, ya teman-teman, hampir tidak ada sisa uang, ya karena saya pun pernah mengalaminya. Jadi hampir tidak ada sisa uang setiap harinya, karena kita kan punya tagihan banyak yang harus kita selesaikan. Itu saya mengalami banget itu. Ya depresi iya, stres iya, cuman saya mikirnya kalau saya depresi terus, kalau saya stres terus, lalu kapan saya akan bangkit? Lalu saya sudah capek lah, istilahnya sudah capek ditagih-tagih terus. Jadi saya harus bangkit dan cari cara minimal ada pemasukan walaupun sedikit, setidaknya saya aktif bergerak. Jadi itu ampuh banget untuk menangkal stres sewaktu kita terkena masalah besar. Jadi kalau kita aktif bergerak, ketemu dengan banyak teman atau banyak relasi, itu kita agak lebih, pikiran kita tuh agak lebih cerah gitu teman-teman, daripada mengurung di kamar sendirian mikir hutangku banyak, gimana cara ngelunasinya, cuman mikir terus aja gimana cara ngelunasinya aja kita bingung. Nah yang penting teman-teman jangan terlalu banyak berdiam diri di kamar. Kalau misalnya teman-teman butuh waktu untuk introspeksi silahkan, tapi ya saran saya jangan lama-lama ya. Terus kemudian tips yang saya lakukan lagi, saya coba bernegosiasi dengan entah itu dari bank atau perorangan. Saya bernegosiasi untuk waktu pembayaran hutang saya agak
panjangkan tenor waktunya, karena saya butuh waktu, karena kan saya benar-benar habis, tidak tersisa sama sekali. Jadi memang mental itu sangat diperlukan sekali teman-teman. Kita harus menghadapi orang-orang yang menagih hutang, belum berhadapan dengan yang meminta pertanggungjawaban kita. Jadi memang mentalnya harus benar-benar diuji. Itu saya alami banget. Walaupun saya cewek, kalau mau nangis, iya, tapi alhamdulillah saya nggak bisa nangis. Ya, saya nggak bisa nangis. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya nggak bisa nangis. Yang saya tahu bagaimana caranya agar hutang ini lunas dan saya kembali hidup normal, karena capek hidup dikejar hutang terus ya teman-teman. Dan malu iya, karena kita yang tadinya punya usaha tiba-tiba bukan siapa-siapa, malah usahanya dilihat orang itu tutup. Kalau malu iya, cuman udah saya buang jauh-jauh rasa malu saya, karena toh apa yang orang pikirkan itu nggak penting, karena yang penting itu kita menyelesaikan masalah kita. Selama kita nggak nyakitin orang, nggak jahatin orang, jadi nggak usah terlalu mikirin omongan orang atau apa yang orang pikirkan. Dan belum tentu juga orang memikirkan kita sesuai dengan apa yang kita sangka. Jadi nggak usah terlalu banyak overthinking, itu tipsnya. Kemudian saya rasa untuk vlog kali ini tentang bagaimana cara bangkit saat kita di titik terendah atau dari hutang yang menumpuk, ya, saran saya teman-teman bisa lakukan apa yang sudah saya lakukan, walaupun saya bukan ahlinya atau bukan pakarnya dalam bidang ekonomi misalnya, tapi paling setidaknya saya pernah mengalami hal-hal yang saya bicarakan tadi selama bertahun-tahun, dan berusaha fight gimana caranya agar hidup kayak orang normal, gimana caranya agar bebas dari hutang dan bangkit. Kalau masalah keluarga ya pasti terkena efeknya, terkena imbasnya. Memang itu proses teman-teman, sekali lagi itu proses, jadi harus dihadapi. Jangan lari dari masalah, karena mau kita lari sejauh apapun atau kita mau sembunyikan seperti apapun, masalah akan tetap ada. Jadi harus dihadapi dan diselesaikan. Oke, sekian dulu vlog kali ini. Maaf, saya nggak bermaksud menggurui, cuman saya coba ngasih sharing aja, karena saya ingin memberikan motivasi, mudah-mudahan menjadi pahala atau amal buat saya ya. Dan juga sedekah itu nggak harus uang, tapi ilmu juga bisa sedekah ilmu. Jadi sekian dulu, terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.